Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Di segmen ini kami bahas mengenai keamanan nasional. Kami tunjukkan terlebih dahulu hasil survei indikator politik pada Juni lalu yang dirilis pada Juli lalu terkait dengan kondisi keamanan nasional menurut persepsi publik. Nah, Mas Bawono nih yang bisa menjelaskan keamanan nasional ini yang dimaksud apa, Mas Bawono? Ini 58,7% ya, melihat baik. Baik sekali 2,6%, sedang 27. Artinya mayoritas menilai keamanan nasional kita baik. Iya, kalau dijumlahkan responden yang menjawab sangat baik dan baik itu kurang lebih 61% ya. Artinya mayoritas lebih ya yang menilai kondisi keamanan nasional kita sangat baik. Nah, ini penilaian ini bisa didasarkan oleh keadaan pandemi yang semakin baik misalnya ya. Ini kan keamanan nasional ya. Kita selama 2,5 tahun terakhir merasa tidak aman dari pandemi, dari penyakit, menular dan sebagainya. Nah, sekarang kondisinya makin terkendali. Semua instrumen penegak hukum bahkan dikerahkan untuk menangani pandemi selama 2,5 tahun terakhir ini. Nah, di bagian lain survei kita juga ditemukan itu ya, dari institusi-institusi negara di Indonesia yang paling sangat dipercaya itu adalah tentara. Tentara Nasional Indonesia yang lebih banyak memperoleh kepercayaan dari publik gitu ya. Dan kita lihat juga selama 2,5 tahun terakhir ini TNI kita itu juga turun gitu ya ke publik, menangani pandemi dan sebagainya. Nah, dalam kondisi yang semakin membaik, kasus hariannya menurun dibanding misalnya 1 tahun lalu ketika varian Delta menghantam Indonesia, publik mulai merasa kondisinya semakin aman gitu ya, semakin aman kembali untuk berinteraksi keluar, mencari nafkah, bertemu tatap muka secara langsung seperti kita saat ini di studio dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang kita lihat jadi salah satu tolak ukur dari publik dalam menilai kondisi keamanan nasional. Nah, mudah-mudahan keluar angka-angka tadi ya. Pak Kris, tadi di saat jeda ini penting sekali untuk mencerahkan kami publik ya, orang awam, pemirsa TVRI. Tadi Pak Kris mencoba untuk menerangkan apa sih beda keamanan nasional dan keamanan dalam negeri. Ini perlu untuk kita bedain. Jadi Mbak, itu sudah menjadi perdebatan yang artinya sejak awal reformasi ya, mengenai masalah national security ini ya. Karena itu juga ada kecelakaan sejarah mengenai rumusan dalam konstitusi. Itu cuma dirumuskan secara sederhana bahwa apa sih, dulu kan tentara polisi kan sama, ya kan? Tugasnya ABRI, ABRI termasuk polisi. Nah, kemudian terjadi reformasi. Jadi tugas apa? TNI tugasnya apa? Lalu polisi tugasnya apa? Oh begini, ini simpel sekali. Bahwa tentara urusannya pertahanan, polisi keamanan. Ya. Itu ada di Undang Konstitusi. Ya. Diteruskan dengan TAP MPR, nomornya lupa 6 sama 5 atau berapa, yang lebih menegaskan itu. Dan ini kemudian agak mengacaukan rancu, karena keamanan nasional itu sebetulnya kita mesti tahu sebetulnya yang apa sih yang harus diamankan. Yang diamankan kalau keamanan nasional itu bangsa ini diamankan, kepentingan nasional yang diamankan. Apa ancamannya? Bermacam-macam. Ya, ancamannya ada, ancaman militernya ada. Tapi ancaman-ancaman bencana alam seperti pandemi itu kepentingan nasional. Jadi itu sangat luas sekali. Nah, jadi kalau keamanan yang ditafsirkan oleh sementara orang, kalangan dan akademisi juga, keamanan dalam konstitusi itu adalah keamanan ketertiban hukum, ketertiban masyarakat. Bukan national security. Kejahatan rendah dan apa? Ya sangat domestik lah. Ya. Tapi kalau nasional itu semua rakyat dan masing yang apa? Kalau misalnya soal pandemi ini itu leading sektornya itu masuknya ke keamanan nasional ya? Iya, tapi leading sektornya bukan polisi kan? Tentu Menteri Kesehatan. Ya kan? Kalau gempa bumi lain lagi nanti. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi catatan nih, mencerahkan gitu. Ya, mungkin itu tidak banyak yang tahu. Sudah lama saja. Adik-adik muda mungkin belum sempat baca aja, tapi bisa dibaca di internet banyak itu apa itu national security ada semua. Keamanan nasional dan apa namanya? Dalam negeri. Ya. Itu ada di undang-undang polisi itu. Berarti konteks pertanyaan saya ke Prof. Romli ini, terima kasih sudah bersabar menunggu Prof. Berarti konteksnya adalah keamanan dalam negeri ya. Karena Prof. Romli adalah pakar hukum pidana, jadi saya berharap Prof bisa membedah dari peraturan perundangan yang ada sampai ke tataran law enforcement. Yang kita harapkan nih, kan ini nggak bisa dipisah-pisah ya, Bang Noel ya. Ekonomi, politik dan juga hukum ini saling berpengaruh. Bagus ekonominya, kalau nggak bagus politik dan hukumnya juga minus nanti. Prof, saya mohon pandangan Prof. Ya, begini. Kalau kita bicara dari aspek hukum ya, ada legium kita itu bahwa hukum tanpa kekuasaan
angan-angan. Tetapi sebaliknya juga kekuasaan tanpa hukum anarki. Jadi hukum itu sejatinya tidak terpisah dari politik kekuasaan sebetulnya. Ya, jadi tidak ada yang netral. Ya, jadi tetap saja hukum itu selalu berkelindan dengan politik atau kekuasaan. Tinggal bagaimana rakyat mengawasi. Jadi keamanan itu sendiri sebetulnya bukan dipaksakan, tapi harus lahir tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat. Misalnya, contoh kecil kan, jika ada orang tenggelam atau mau bunuh diri, kita biarkan, biar aja mati. Hukum itu sudah bergerak di sana. Artinya hukum sudah memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang cuek-cuek aja udah tahu bunuh diri dibiarin. Ada hukumnya, ada ancamannya. Jadi jelas ya, hukum tanpa kekuasaan itu angan-angan, kekuasaan tanpa hukum itu anarki. Tapi kalau dua-duanya juga ya diabaikan oleh masyarakat, sama saja dengan membunuh hukum. Dengan membunuh hukum, membunuh keamanan, berarti bunuh diri masyarakat. Jadi di sini nggak lepas dari masyarakat. Ya. Tahun 55 ini keamanan kita diserang oleh yang namanya DITII. Ya. Itu masa-masa saya muda dulu tuh. Kota saya ke Garut tuh udah khawatir dihadang gitu. Tapi berakhirnya DITII itu yang saya tahu itu karena partisipasi masyarakat. Masyarakat yang memusuhi. Jadi kalau masyarakatnya memang bersekutu dengan yang namanya pengacau keamanan, ya tentu tidak akan aman-aman. Ya. Contoh Papua, contoh dulu Aceh, GAM. Ya. Maka itu di situ saya katakan keamanan sebaik apapun, perencanaan sebaik apapun, baik hukum dan keamanan, kalau masyarakatnya tidak mau dan tidak sadar, tidak mau proaktif, bertanggung jawab, punya tanggung jawab sosial yang besar, nggak akan berjalan. Nggak akan berjalan. Nah, karena itu nggak akan, Bu. Kalau masyarakatnya masa bodoh misalnya. Nah, berarti kita nggak boleh nih ya. Yang jadi, pesan dari Prof berarti pemirsa TVRI yang lagi nonton kami sekarang itu nggak boleh masa bodoh ya dengan kita berpikir negara itu harus komprehensif. Ya. Jangan karena kita berpikir tahunya hukum ya hukum. Kita harus melihat keseluruhan. Baik. Sejauh mana masyarakat saat ini ya memang betul-betul sadar hukum, baik, paham hukum. Baik. Nah itu yang penting. Baik, oke Prof. Saya dapat informasi sudah bergabung bersama kita juga secara virtual melalui Zoom Laude Bashir, Koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Selamat malam, Bang Laude. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Laude, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung. Tadi ada beberapa poin hasil survei dari indikator politik yang coba kami jadikan alas diskursus kita malam ini, yaitu mengenai kondisi peta politik nasional. Yang kedua adalah mengenai kondisi demokrasi dan juga tadi baru kita bahas mengenai keamanan. Saya coba rekap untuk Anda. Saya tadi tanyakan kepada Bang Noel, relawan koordinator relawan Ganjar Pranowo Mania. Kenapa suaranya hilang? Alasannya kenapa gitu ya? Mencoba berbagi untuk memberikan insight kepada pemirsa. Cara memilih pemimpin itu seperti apa sih? Nah, mungkin sekarang saya kasih pertanyaan juga yang sama ke Bang Laude. Menurut Bang Laude, Bang Laude adalah relawan untuk Anies, betul ya? Anies Baswedan. Ini dua dari tiga teratas nih bakal capres yang muncul di berbagai segi lembaga survei ini. Apa yang menjadi landasan Bang Laude dan relawan Anies Baswedan untuk menilai dan meyakini bahwa seorang Anies Baswedan mampu menjadi pemimpin nasional di masa mendatang? Siap. Jadi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Anies, itu mendukung atau mendeklarasikan Bapak Anies Rashid Baswedan itu tepatnya di tanggal 20 Oktober 2021. Ya. Kurang lebih 3 tahun menjelang pelantikan Presiden di tahun 2024. Mengapa dari jauh hari kami mendeklarasikan itu adalah untuk merangsang kita semua, masyarakat, bahwa bagaimana dalam memilih pemimpin
sebagai pemimpin yang sangat penting di negara ini, pemimpin negara, ya kita melakukan penelusuran, menelisik rekam jejak yang basisnya kinerja. Ya, dari jauh hari kita melakukan itu. Jangan kemudian sudah dekat pendaftaran pemilu, para elit atau partai kemudian menyodorkan kita nama, sehingga masyarakat mau tidak mau harus menerima. Ya, kalau kita belajar dari pengalaman pemilu kita sebelum-sebelumnya kan begitu. Saya kemudian dan teman-teman punya inisiasi bagaimana kita punya banyak alternatif nama terhadap siapa yang memimpin bangsa ini ke depan. Berikutnya apa latar belakangnya mendukung Mas Anies? Kami adalah simpatisan Mas Anies di saat Pilkada DKI tahun 2017 ya. Relawan Anies Sandi. Ya. Setelah Mas Anies terpilih, kami tidak bubar, ya. Kami rutin setiap tahun mengawal Mas Anies, menjaga janji kampanye Mas Anies. Kami melakukan diskusi di tahun 2018 tentang refleksi kepemimpinan Anies Sandi 1 tahun. Kami mengingatkan janji-janji kampanyenya yang 23. Di tahun 2019 kami pun melakukan refleksi 2 tahun kepemimpinan Anies. 2020 kami tidak lakukan karena berdekatan dengan pandemi. 2021 kami lakukan kembali. 23 janji kampanye kami evaluasi, hasilnya adalah seluruh janji kampanye Mas Anies ditunaikan. Bahwa ada poin-poin tertentu yang nilainya kecil, presentasi atau capaiannya kecil, memang kita akui, tetapi kemudian kami dalami apa yang menyebabkan pada poin ini misalkan kecil. Ya, kita tahu di 2019 akhir 2020 sampai 2021 itu ada kebijakan nasional terkait dengan refocusing anggaran. Anggaran hanya untuk bidang-bidang yang terkait dengan COVID. Nah, inilah yang kemudian mendorong kami sampai pada kesimpulan bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Kemudian kita lihat bagaimana poin-poin yang dilakukan oleh Mas Anies. Misalkan kita lihat pada bagaimana kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat. Banyak hal yang bisa kita sebut di sini. Poin kedua, misalkan kita periksa juga bagaimana pembangunan fisik yang dilakukan oleh Mas Anies. Sangat kelihatan, banyak sekali yang bisa kita sebut. Yang ketiga, misalkan kita lihat pada bagaimana banyaknya penghargaan-penghargaan sebagai pengakuan poin 1 dan poin kedua yang dilakukan oleh Mas Anies dan kemudian diterima oleh Mas Anies dan Pemda DKI yang diberikan oleh lembaga-lembaga kredibel, lembaga-lembaga independen. Yang berikutnya yang kita bisa lihat juga adalah misalkan pada kebetulan kami punya tim, ada yang sebagian S2, S3, saya bilang periksa media sosialnya karena kita juga harus fair. Ya, sebagian ada yang kita utus ke daerah-daerah lain, lihat bagaimana pembangunan. Poinnya, ya, nah, kesimpulannya dari itu semua sampailah pada kesimpulan bahwa Mas Anies Rashid Baswedan adalah satu dari sekian banyak nama yang cukup komit dengan janji kampanye, kemudian berhasil merealisasikan janji kampanyenya, dan kita punya kesimpulan beliau berhasil memimpin Jakarta, dan orang seperti ini harus kita dukung untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia, supaya capaian-capaian di Jakarta dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya menyimak karena tadi saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan ke Bang Noel, jadi saya coba beri waktu yang sama meskipun Bang Laude baru bergabung. Saya tampaknya harus jeda. Usai jeda seharusnya saya membahas mengenai penegakan hukum, tapi saya coba untuk geser di paruh berikutnya di Forum Christian. Saya terusik dengan satu bagian di tulisan Pak Kris, dan saya pikirin menjadi penting untuk kita jadikan alas diskursus kita di paruh berikutnya di Forum Christian. Pak Kris, Anda menyebut bahwa ada juga isu atau rumor, Anda menggunakan diksi rumor, semakin nyaring tentang rencana salah satu bakal capres, bukan capres ya, masih bakal capres, jika menang akan menghentikan pembangunan ibu kota Nusantara. Konteks saya mengangkat isu ini adalah mengenai keberlanjutan pembangunan. Dalam arti Bang Noel, Anda bisa lihat tadi ya, kami coba untuk menjadikan alas pencapaian atau persepsi publik terhadap pencapaian pemerintahan saat ini untuk berharap bahwa nanti pemimpin nasional berikutnya
bisa membawa lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan, itu konteks kita. Nah kalau misalnya ada narasi seperti ini, Pak Kris kan mempertanyakan validitas rumornya. Kalau kami sih kepentingannya adalah jangan sampai kemudian jembatan yang sudah dibangun tiba-tiba jadi mangkrak gara-gara ada pemimpin baru. Ini yang coba untuk kita bahas. Saya harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.